Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas dua token sekaligus ya, yaitu Fayot atau VAI. Ini di request dari Renata Liliana dan juga dari Yunansyah. Bang Yunansyah minta dibahas untuk dari protokol. Bagus nggak buat invest? Oke, kita akan bahas dua token ini, dimulai dulu dari Fayot. Nah, Fayot ini merupakan proyek yang dirilis tahun 2018, mengkombinasikan antara artificial intelligence sama teknologi blockchain, teman-teman. Jadi Fayot ini berfungsi itu bisa untuk bisnis, artinya bisa untuk institusi, dan juga untuk consumer, untuk kita ya, para retail yang menggunakan dunia blockchain, teman-teman, sebagai alat untuk kita memberikan service ataupun mempermudah pekerjaan kita. Jadi kurang lebih mereka cita-citanya adalah untuk membantu kegiatan daripada manusia ya, untuk memberikan layanan yang memudahkan, teman-teman. Mereka itu di regulatory framework di Malta sejak 2020. Jadi perusahaan yang membangun ini bisa dibilang yaitu dia dapat dapat semacam otoritas gitu dari Malta Financial Service Authority, teman-teman. Udah dapat semacam legalitas ya. Itu, dan kalau kita perhatikan dari project ini, dia udah listing di KuCoin, kemudian Get.io, BitGet, Maxi, CoinX, BingX, XT.com. Jadi untuk likuidasinya saya rasa masih bisa ditambah lagi ke depannya kalau dia bisa listing di banyak exchange. Nah, untuk supply dari koin ini yang beredar itu sebanyak 400 juta koin VAI. Sementara yang terrilis di market sekitar 266 juta, which is itu 66%. Kalau kita lihat dari website, dari Twitternya, cukup aktif. Mereka kabarnya itu akan melakukan trading competition. Ini dia ada kerjasama ya sama KuCoin, teman-teman, untuk menyelenggarakan event yang mereka beri nama KuCoin Emerging Star dengan melakukan trading VAI sebagai reward, teman-teman. Itu akan ada sekitar 88.000 VAI sebagai prize poolnya kalau ngikutin kegiatan ini. Ini diselenggarakan dari 21 bulan Agustus sampai dengan 25. Jadi masih belum ya. Ya, masih belum, teman-teman. Sekarang baru tanggal 18 Agustus. Kemudian mereka juga ada pekerjaan atau upgrade gitu, teman-teman. Ini bersama Marvel Futures of AI Legend Assistance. Ya itu sih, developernya masih membangun projectnya dengan perlahan-lahan ya. Tapi gini sih, kalau opini saya ya, proyek ini kan udah cukup lama nih, teman-teman. Kalau kita lihat dari keterangannya, mereka udah dari 2018, which is itu sebenarnya senior, ya kan? Sekarang udah 2023, udah 5 tahun mereka ada, teman-teman. Dan ya harusnya perkembangan dari project ini lebih besar lagi dong, ya kan? Dari apa namanya, mereka punya exchange yang memperdagangkan harusnya lebih besar. Kemudian juga viewers mereka di Twitter juga harusnya lebih besar. Dan ya masih banyak hal yang sebenarnya harus mereka improve, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari Fayot ini, menurut saya sih agak jarang dibicarakan. Ya, jarang sekali ada influencer dan lain sebagainya yang membahas koin ini. Dan sebenarnya koin ini bisa dibilang udah cukup lama. Mereka punya banyak waktu untuk mendevelop, harusnya ya udah punya peningkatan yang lumayan signifikan. Tapi dari apa yang saya perhatikan, menurut saya agak sepi, teman-teman. Nah, itu sih kalau kita lihat dari apa namanya, website resminya Fayot.ai. Teman-teman di sini bisa langsung kunjungi ya platformnya. Jadi fungsinya ini adalah sebagai layanan AI, menggabungkan AI sama blockchain. Tapi secara fungsi realnya saya belum menemukan, teman-teman. Apakah proyek ini bisa membantu saya dalam apa, dalam hal bidang apa? Itu belum saya temukan ya. Itu sih paling kalau kita mau bicara realnya, teman-teman. Lalu gimana nih untuk pergerakan harga dari Fayot? Fayot sendiri diperdagangkan di KuCoin, dan kalau kita perhatikan sejak awal listing dia 2021 ada di KuCoin,
harganya turun ya, sempat turun bahkan sampai kisaran harga 0,01 dolar. Setelah itu membentuk pola falling wedge ngepump di tahun 2023 sampai puncaknya di kisaran harga 0,18. Sekarang dia udah koreksi kembali ke kisaran harga 0,069. Teman-teman, kondisi market belum begitu baik ya. Bitcoin juga cenderung koreksi, jadi menurut saya untuk Fayot sendiri sangat-sangat wajar kalau harganya terkoreksi. Dari volume perdagangan cenderung turun, smart money-nya kosong, kemudian dari MACD juga masih merah, mengindikasikan memang koreksi masih akan berpeluang untuk terjadi ke depannya. Hati-hati sama pergerakan Fayot, menurut saya dia ada kecenderungan membentuk pola yang namanya cup and handle. Ini kita bisa consider sebagai cup, ini sebagai handle-nya. Jadi inverted cup and handle ya, biasanya untuk target penurunan dari sini, tarik ke sini, kita tarik ke bawah. Nah, neckline-nya itu adalah di kisaran harga 0,056 dolar. Teman-teman hati-hati kalau nanti Fayot berhasil breakdown dari area ini karena akan memungkinkan untuk Fayot kembali koreksi sampai 0,013. Kalau dia benar-benar bisa jebol area resistance di sini atau support di sini di 0,056. Kalau enggak ya mana-mana aja, teman-teman. Tapi kelihatannya market Bitcoin lagi koreksi dan kemungkinan memang ya masih ada potensi tersebut. Makanya saya agak wanti-wanti dulu untuk teman-teman yang melirik Fayot. Gitu, selama dia masih berada di atas dari 0,053, saya rasa masih akan cukup oke untuk proyeknya, teman-teman. Jadi paling gitu aja sih buat Fayot. Sekarang kita akan bahas untuk yang dari protokol. Dari protokol, apakah menarik untuk invest? Nah, kita cek dulu ini proyeknya apa. Kita lihat dari informasinya di sini, dari protokol itu adalah decentralized protokol untuk exchange. Jadi dia sifatnya adalah DEX atau decentralized exchange, yang mana teman-teman bisa kunjungi langsung di websitenya di Derry.io. Ini adalah protokol mereka. Di sini kita bisa melakukan trading, trade light atau trade pro. Ada beberapa pilihan. Ini total volume yang mereka udah punyai sekitar 140 miliar ya. 140 miliar US dollar volumenya dengan transaksi sebanyak 155 ribu, teman-teman. Ya itu, siapa aja yang bisa pakai, yaitu liquidity providers. Biasanya ini disebut sebagai bandar atau penyedia likuiditas. Terus juga ada trader. Terus juga ada likuidator, penyedia likuidasi, mungkin institusi dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman harus koneksikan wallet. Jadi ini exchange seperti exchange pada umumnya. Nah, kalau teman-teman mau invest di Derry, pertanyaan pertama yang harus teman-teman jawab adalah, apakah kalian pakai projectnya? Apakah kalian tahu projectnya ini atau pernah menggunakannya? Kalau teman-teman merasa belum pernah, ya pakai dulu. Supaya kalian bisa experience nih, ini projectnya bagus atau enggak. Teman-teman deposit, ada nggak duitnya? Ataupun ya bisa nggak connect sama walletnya? Atau mungkin teman-teman nanti mau withdraw bisa ditarik nggak dananya? Ya hal-hal yang sederhana seperti itu teman-teman harus experience sendiri sebelum kalian mau invest di projectnya, teman-teman. Itu sih, mereka bergerak ataupun support di Arbitrum, BNB Smart Chain, Ethereum. Ya, jadi lumayan untuk likuiditasnya sebenarnya untuk perdagangan cross chain itu sudah bisa kompatibel. Mereka cukup aktif juga di Twitter, tapi menurut saya engagementnya sangat kecil. Yang melihat project ini 500 viewers, nggak terlalu banyak. Jadi kesimpulan saya sih untuk penggunanya mungkin nggak akan terlalu banyak juga. Yang lihat Twitternya mereka aja sedikit, apalagi yang pakai, teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Jadi ya perlu teman-teman note juga. Nah, kalau dari holdernya atau token holdernya itu paling banyak 49,9% itu ada di satu kontrak ini. Kita nggak tahu pasti dia siapa, tapi yang pasti ini punya kepemilikan mayoritas. Dan orang ini atau kontrak ini terus jualan dari 2021. Sampai kemarin di April 2023 dia jualan atau distribusi koin. Kemudian di wallet nomor 2 itu ada juga kepemilikan sampai 15%. Kalau kita cek dari kepemilikannya dia terus akumulasi sejak 2021 sampai 2023 kemarin. Ya masih cukup bagus. Untuk Derry sendiri dia punya supply maksimum tadi udah ya, oh belum, 400 juta Derry
Sementara yang beredar itu hanya setengahnya saja. Untuk pasarnya nggak terlalu banyak. Ada di PancakeSwap, Get.io, Maxi, CoinEx. Jadi untuk likuiditas menurut saya sangat kecil. Jadi wajar kalau harga pergerakannya cenderung volatile dengan volume yang rendah. Tapi harus di take note juga kalau dia masih punya potensi untuk listing di banyak exchange. Katakanlah dia bisa listing misalkan di KuCoin atau mungkin di ya exchange yang lain, entah itu OKX kah atau Bitget atau apalah, itu bisa meningkatkan potensi untuk coin ini menguat ketika awal dia listing di beberapa exchange, teman-teman. Tapi itu efeknya hanya sementara. Menurut saya sih yang paling penting secara fundamental adalah apakah ada yang make project ini. Karena kalau nggak ada yang make, ya ya nggak ada yang mendapatkan manfaat, yang orang juga nggak mau beli koinnya, teman-teman. Nah, gimana nih untuk pergerakan dari harga Deri? Kalau kita perhatikan harga Deri terus mengalami penurunan. Ya, sejak dia listing di 2021 bulan November kemarin, harganya terus merosot sampai sekarang di 0,0117. Makanya di awal tadi saya bilang, apakah ada orang yang pakai project ini atau enggak? Kita harus realistis melihat project. Ya jangan sampai teman-teman melihat, wah ini projectnya bagus karena di websitenya ditulis ini. Tapi nggak ada yang pakai projectnya di real life. Kan konyol, teman-teman. Makanya kalian harus experience. Kalau mau invest harus cek, cross check, ini benar nggak ada projectnya, ada nggak yang make, ada nggak orang yang punya kebutuhan terhadap project ini, atau ya projectnya sama-sama aja kalah saing sama project yang lain. Itu sih yang paling penting ya sebelum kita invest. Itu sih dari pergerakan harga. Sekarang dia berada dalam all time low-nya, teman-teman, di harga 0,011, dan volume perdagangannya kecil, smart money-nya kosong, kemudian MACD juga nggak terlalu menarik. Market masih dalam posisi tertekan, jadi menurut saya sangat wajar memang beberapa koin untuk turun. Tapi yang nggak wajar adalah kalau di next bull run justru harganya nggak naik. Kemarin mereka sempat spike naik di awal Januari ya, teman-teman. Januari 2023 sempat naik, tapi nggak berlangsung lama harganya udah turun. Mengindikasikan selling pressure-nya sangat tinggi. Padahal kalau kita compare sama Bitcoin, Bitcoin itu naik sejak November 2022 sampai puncaknya di kisaran Juli 2023. Artinya kan ada range sekitar 6-7 bulan kenaikan. Sementara kalau Deri sendiri ya masih jauh, teman-teman. Dia cuma naik di Januari sampai Februari, setelah itu nyungsep. Sekarang harganya makin lama makin nyungsep. Ya itu apakah menarik atau enggak ya, teman-teman silakan untuk riset sendiri. Kalau menurut saya nggak terlalu menarik, teman-teman. Jadi gitu aja buat dari protokol sama Fayot. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.